Oke teman-teman, saat ini saya berada di kandangnya Mas Aji yang beralamat di Banyuurip, Purworejo. Ini merupakan kandang sultan menurut saya. Coba teman-teman bisa lihat, itu sangat luas sekali. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mas Aji teman-teman. Nanti kita akan masuk ke dalam kandang, kita review bareng Mas Aji. Oke teman-teman, kita bisa lihat situasi dalam kandangnya Mas Aji. Di sebelah sana sudah ada kolam, sudah disediakan kolam, dan di sebelah saya ini ada petarangan yang berjumlah 100 lebih. Oke teman-teman, jadi ini adalah koleksi entoknya milik Mas Aji ya teman-teman. Jadi Mas Aji ini memelihara entok superan, jenisnya superan. Jadi silangan antara jumbo dengan rambun. Nah Mas Aji ini nanti anak-anakannya itu akan dijual. Dia akan cepat besar dijual. Jadi itu lebih irit karena akan memangkas biaya pemeliharaan. Jadi ini desain kandangnya Mas Aji sangat luas sekali. Di sebelah sini tuh ada kolam, dan sebelah sana ada petarangan. Itu jumlahnya kurang lebih ada sekitar 100 lebih ya. Nanti kita untuk lebih jelasnya ngobrol langsung dengan Mas Aji. Oke teman-teman, di samping saya ini sudah ada Mas Aji ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung terkait kandang yang dimiliki oleh Mas Aji. Enaknya kita mau ngobrol di sebelah mana Mas Aji? Monggo, di sana juga bisa. Sambil sekalian lihat enroknya. Oke. Oke Mas Aji, saya ingin menanyakan kira-kira berapa luas kandang entoknya punya jenengan? Kalau untuk luas, panjang sekitar 30 meter dan untuk lebarnya sekitar 15 meter. Oh oke. Lah bahan yang dipakai di kandang ini apa saja Mas Aji? Untuk pagar saya menggunakan asbes. Iya. Dan untuk Untuk penahan asbesnya ini saya menggunakan galvalum. Oh gitu aja. Ini konsepnya gimana Mas Aji? Ini kok nggak ada pohon atau apa? Nggak dikasih tutup apa nggak panas banget ini buat entok-entoknya Mas Aji? Karena ini kandang masih baru, jadi kedepannya tetap saya tanami pohon untuk perindang. Untuk sementara mungkin kedepannya saya kasih paranet untuk agar menahan panas. Berapa biaya pembuatan kandang milik jenengan ini? Kira-kira habis berapa biayanya untuk kandang seluas ini? Untuk biaya kurang lebih sekitar 13 juta. 13 juta ya? Ya. Lumayan sekali ya teman-teman, 13 juta. Oke. Untuk entoknya sendiri Mas Aji sudah berjumlah berapa ini total semuanya? Untuk indukan yang sudah produksi sekitar 20-an lebih, yang ya? Sebagian masih diri atau siapan. Oh gitu, oke. Sejak kapan Mas Aji pelihara entok? Kira-kira sudah lama? Berapa tahun kira-kira? Hampir 2 tahun. 2 tahun hampir ya? 2 tahun. Hampir 2 tahun teman-teman. Berarti 2 tahun itu waktu yang lumayan lama ya? Hampir 2 tahun. Untuk penjualannya sendiri gimana? Ada kesulitan atau tidak Mas Aji? Untuk sementara untuk kesulitan tidak ada. Karena peminat entok kebetulan untuk wilayah Purworejo sendiri juga lumayan banyak. Oh gitu. Mas Aji jualnya itu lewat online atau gimana? Ya, cara penjualannya? Sebagian besar di online. Oh gitu. Kan. Oke. Berarti anakannya ya yang dijual ya? Anakannya. Kalau untuk terkait perawatan entoknya Mas Aji, gimana Mas Aji untuk perawatan entok jenengan? Ini kan kelihatannya bersih-bersih ya. Gimana perawatannya? Kira-kira masih Coba dikasih tip untuk teman-teman buat perawatan entok jenengan.
Untuk perawatan yang utama tetap kebersihan kandang ya. Iya. Tetap kebersihan kandang yang paling utama. Dan untuk dari segi pakan, pakan itu terdiri dari campuran pekatul, dengan sayur-sayuran sisa, dan ada campuran juga jagung giling dan konsentrat. Betul. Komplit sekali ya. Itu dengar-dengar kan katanya jenengan ibu mertuanya kan dagang ya. Berarti kan pasti ada sayuran bekas di situ ya. Berarti bisa diberikan ke entok berarti ya. Oke teman-teman. Jadi kan kalau kita punya pakan alternatif tambahan itu bisa lebih irit seperti itu. Gini Mas Haji, untuk entok yang sekarang dibudidaya jenengan ini jenisnya apa? Untuk jenis saya lebih fokus ke superan. Superan, ya. Oke, superan. Bisa dijelaskan Mas Haji? Superan itu silangan dari entok pejantan jumbo dengan betina rambon ataupun lokal ataupun betina superan juga bisa dikatakan superan. Oke. Nah, sebelum jenengan ternak entok ini, sebelumnya jenengan kesibukannya apa? Untuk kesibukan saya membuka kios pakan ternak. Oh, pakan ternak. Pakan ternaknya apa aja Mas Haji itu? Untuk ternak unggas dan ada pakan kucing juga, dan untuk pakan-pakan burung, ayam. Untuk konsep kandang yang saya buat, memang saya sengaja untuk kandang saya konsep umbaran, karena untuk mempersingkat waktu dalam perawatan. Kalau membuat kandang sistem sekat terkesannya ribet. Terus kalau untuk pagar saya buat kenapa menggunakan asbes, karena ini kan lokasinya lebih jauh dari rumah terdekat, jadi untuk menjaga supaya tidak ada gangguan dari luar seperti itu. Untuk lokasi yang berada di sini, ini khusus untuk berteduh entok ketika untuk musim hujan agar tidak kehujanan dan tidak kepanasan berada di sini. Dan untuk sebagian di situ ada kolam untuk entok mandi dan untuk entok minum. Dan untuk di sebelah tengah situ ada petarangan untuk entok bertelur dan mengeram dengan jumlah petarangan kurang lebih 129 petarangan. Dan untuk yang sebelah utara di situ terdapat untuk kampung Minti yang baru menetas, dan ada sebagian tempat duduk untuk menerima tamu ataupun sekedar bersantai ngobrol di situ. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan usaha entok sendiri dan fokus untuk pembibitan, dan untuk indukan sendiri sementara saya masih menggunakan dari peranakan sendiri saya besarkan dan untuk menambah calon indukan. Kelebihan untuk menambah indukan dari peranakan sendiri karena meminimalisir adanya virus, karena kalau kita mengambil bibit dari luar kan kita tidak tahu apakah entok itu sehat atau tidak. Bukan maksud untuk mengecilkan yang dari luar sih, tapi untuk mengantisipasi seperti itu. Untuk pakan sendiri, saya terdiri dari campuran pekatul, jagung giling, dan konsentrat. Tapi terkadang kalau ketika stok jagung giling tidak ada, saya menggunakan fur sisa kandang dari teman. Dan untuk takaran pakan, saya menggunakan 1 on per
ekor per hari. Jadi untuk jumlah total populasi yang ada di kandang sini dan di kandang sebelah sana ada jumlah sekitar 50 ekor. Takaran pakannya saya untuk bekatul sendiri sekitar 5 kilo per hari. Untuk pakan sendiri saya memberikan pakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Dengan langsung pakan yang saya gunakan seperti itu, imbas dari produksi bisa meningkatkan produktivitas telur dan tingkat fertilitas dari telur itu sendiri. Dari jumlah rata-rata telur entok yang tadinya hanya 12 atau 13 butir, dengan pakan tersebut bahkan bisa sampai 15 bahkan 16 butir. Untuk vaksin, saya menggunakan vaksin injek atau suntik. Itu saya lakukan rutin setiap 6 bulan sekali. Dan untuk perawatan kandang, saya menggunakan semprot desinfektan itu setiap 2 minggu sekali ketika musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan, saya 1 minggu sekali rutin saya semprot. Dan untuk dari pakan dan minum sendiri, saya mencampurkan jamuan herbal untuk menambah daya tahan tubuh dari entok tersebut. Terdiri dari jahe, kunyit, kencur, ya bahan pon-pon itu bahan jamuan. Oke teman-teman, segitu dulu kita review kandangnya Mas Aji. Lain kali kita akan review di lain tempat. Terima kasih.